waktu itu ya. Jadi ini materi-materinya pembahasannya termasuk penjelasannya seperti ini ya. Materi kita mengenai latar belakang informasi ya, tempatan waktu dan seterusnya. Nah, kita akan masuk di sini ya. Syukur-syukur nanti kita bisa dapat yang pertemuan kedua ini materinya, yaitu elemen keamanan informasi ya. Oke, ya kurang lebih ini rencana pembelajaran saya selama 14 sesi atau 14 minggu ke depan. Oke, kembali ke topik materi slide-nya. Jadi kalau kita bicara mengenai keamanan informasi, kenapa sih dibutuhkan ya? Ini kembali lagi saya menjelaskan bahwa ini sebenarnya mengulang ya, yang materi sebelumnya, cuman saya highlight aja gitu, saya garis besarkan ya. Jadi keamanan informasi dibutuhkan karena saat ini adalah masyarakat kita itu sudah masyarakat membasiskan informasi. Artinya informasi itu butuh banget kita. Ciri-ciri kita sudah berdasarkan masalah informasi ini seperti yang digambarin. Di satu keluarga semuanya nggak lepas dari perangkat untuk menggali informasi. Ada yang pakai laptop, ada yang pakai gadget, ada yang pakai handphone, ada yang pakai tablet, ya. Bahkan di joknya gitu ya, sampai joknya tuh bercandaan tuh sampai guguknya itu membuka tablet juga gitu. Guguknya itu sampai ngebuka tablet juga tuh. Artinya apa? Ya informasi itu benar-benar sangat dibutuhkan saat ini. Ya, sehingga menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan juga harus akurat menjadi syarat esensial. Bahkan saat ini bukan hanya sekedar tadi cepat, akurat, tapi juga apa informasi yang sifatnya yang harus aman, atau bahasa security se secure, aman ya. Jadi zaman dulu orang kalau bicara informasi yang penting jalan dulu ya. Itu tadi ya, informasinya jalan dulu, akurat, 1+1 2 gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak lagi gitu. Jalan akurat tapi kalau nggak aman juga percuma gitu. Contohnya apa? Itu yang terjadi data breach, ya, penyebaran data, pencurian data dan seterusnya. Gitu. Jadi saat ini mengharuskan data itu harus benar-benar dijaga. Terus infrastruktur jaringan komputer ini juga berkembang, ya, baik dari sisi perangkat-perangkat LAN ataupun internet, sehingga memungkinkan menyediakan banyak informasi, dan resikonya adalah akan terjadi yang namanya security hole. Ya, security hole itu lubang keamanan atau kerentanan, ya. Nah, itu resikonya. Nah, ini saya sharing ada data-data dari Security Threats Report ini tahun 2013, bahwa Indonesia itu termasuk negara yang paling berisiko mengalami serangan IT security. Ya. Ini sebesar 23,54%, ya. Sangat berisiko ya. Nah, ini yang negara yang paling aman ya, 10 safety country. Yang pertama ini Belanda, Austria, tapi kalau Indonesia terbaliknya ya. Indonesia yang termasuk yang paling tertinggi yang risiko. Nah, kalau dari sisi itu yang paling banyak teknik serangannya yang terjadi ini adalah kurang lebih 33,1% tuh tidak teridentifikasi, ya. Maksudnya tidak teridentifikasi. Nah, ini ada beberapa teknik serangan nih yang kalau kalian perhatikan ada teknik-teknik serangan yang terkait dengan akun hijacking, ini pembajakan akun, ya. Sering ya akun-akun di sosmed terutama yang diincar ya. Dan kemarin saya sempat share tuh, ada yang connect FB nggak sama saya tuh ya. Kayaknya Ibnu connect no ya. Iya, Pak. Nah, saya sempat share tuh mengenai fakta ya, tuh fakta mengenai serangan cyber, terutama mengenai akun-akun yang sering dibajak, gitu ya. Akun-akun yang sering dibajak, motifnya adalah ujung-ujungnya apa? Ibnu ngikutin nggak? Adri connect sama saya nggak? FB, ada FB nggak, Adri? Oh, nggak pakai ya? Kenapa nggak pakai, Adri?
Nah, itu penting sebenarnya ya buat apa namanya? Buat bersosialisasi ya. Nah, ini sharing ya. Ini saya kemarin sempat ceritanya saya tuh ngelihat di Facebook saya tuh ada orang sharing jualan akun ya, jualan ini nih. Nah, saya connect dengan ada grup ini dijual akun Facebook. Lihat nggak? Tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Akun Facebook tahun 2009 sampai 2015 random. Temannya dari 0 sampai 5.000. Wih, banyak banget. Garansi login. Nah, itu ya, artinya pokoknya aman lah loginnya gitu. Stok 20 akun lagi. Nah, itu kalian lihat ya. Nah, ini saya sempat tulis ya. Nah, sempat tulis nih, bikin sharing lah ya. Sharing, bikin posting. Biasanya nih orang-orang yang dibajak kayak model begini itu biasanya password-password yang secara penggunaan itu simpel gitu. Dan dia tidak menggunakan namanya OTP. OTP itu one time password ya, biasanya ke nomor ya. Jadi dia ngandalin hanya login dan ditambah lagi login ya, passwordnya mau ditebak. Ya. 6 sampai 8 digit, 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Ya resikonya begini. Biasanya si pelaku dia akan cari yang teman-temannya banyak gitu. Ya kalau teman-temannya banyak, kayak contoh saya ada berapa ya? Saya lupa. Saya teman berapa nih? Kalau saya punya teman ada 3,1 ribu ya. Saya punya teman 3.100 lah gitu ya, 3.100. Nah, itu sampai 5.000 tuh. Nah, tujuan modis atau motifnya buat apa sih? Ujung-ujungnya buat apa? Buat iklan. Jadi makanya nggak heran kalau kalian ada akun yang udah dibajak, setelah itu misalkan akun teman kalian dibajak, setelah itu nama teman kalian nggak ada. Dan yang lucunya adalah muncullah di iklan-iklan, ada wall-nya tuh iklan-iklan apa namanya? Jual baju, jual handphone, dan seterusnya. Itu salah satu yang dia langsung kamuflase, merubah diri gitu ya. Merubah diri. Nah, oke. Nah, itu kembali ini, yang namanya akun hijacking. Ada juga serangan yang namanya target attack. Ya, target serangan, ini biasanya situs-situs ada DDoS. DDoS itu ada distribution denial of distribution denial of service ya. Jadi layanan yang sifatnya terdistribusi. Saya pernah cerita nih ya, DOS. SQL injection, ada malware dan seterusnya. Jadi ini cukup banyak nih kalau kita bicara fakta-fakta. Nah, ini menurut Security Traffic ya tahun 2016 ini juga ada data dari IDCRT ya. IDCRT apa sih, Pak? IDCRT itu singkatan dari Indonesia Security Incident Response Team Internet Infrastruktur Indonesia. Sekarang ini organisasinya di bawah BSSN. Dia yang tugasnya adalah menangani kaitannya dengan cyber ya. Nah, ini kalau dilihat informasinya bahwa kita lihat jumlah domain yang paling banyak diserang ini domain ACID. ACID itu ada yang tahu nggak? Tuh ACID apa? Ini ACID apa? Domain apa tuh? Subdomain apa? Ayo. AC-nya itu singkatan apa? Kalian udah tahu belum nama-nama domain? Ada, jangan-jangan nggak tahu lagi nih, saya tanya begini. Harus tahu nih kalian anak informatika nih. ACID itu singkatan dari apa? Akademik ada di Indonesia. Jadi nama 2 digit di akhir atau 3 digit itu biasanya nama domain. Itu sudah internasional. Ya kalau Indonesia tuh ID. Akademik di Indonesia. Berarti domain-domain kayak kampus tuh ipem.ac.id gitu ya. Itu kampus-kampus. Ada juga itu sch.id, sekolah, school. Nah, itu kayak SMP, SMP, SMA. Ada juga kalau pemerintah berarti apa? Depannya G. .go, .id. Ini government. Siapa lagi? Kalau .go.id ini untuk pemerintahan. Kalau ISP apa? .net.id, network, jadi layanan network. Ya. Apalagi ada network.id, ada gov,
ada di bidang militer tuh mil.id militer dan seterusnya. Jadi yang ada di Indonesia. Ini yang paling banyak tuh adalah domain AC nih, akademik nih. Ya, terus total insiden tuh 13.000. Jumlah malware tuh ada 47%. Jadi yang beredar di Indonesia 63 juta atau 47%-nya itu adalah malware. Ya. Oke, celah keamanan itu ada 37.100.000. Portnya itu ada yang paling banyak diserangan tuh port 53. Ini hati-hati buat kalian yang masih menggunakan aplikasi yang dianggap tidak secure, ya, 53. Oke, ini masih banyak lainnya. Oke, berikutnya. Nah, ini menurut Davidico berdasarkan lubang keamanan sendiri, itu dibagi jadi 4, ya, lubang keamanan atau security hole. Ya. Yang pertama itu adalah keamanan yang bersifat fisik atau physical security. Ya, ini termasuk di dalam halnya ini adalah kaitannya orang mau masuk ke gedung, ya, masuk ke gedung, ya. Contoh serangannya ini adalah wiretapping, penyadapan, ya. Termasuk juga yang kaitannya yang diserang area fisik itu ada konsep namanya DOS, denial of service, ya. Wire itu kabel, tap itu nyadap, ya. Jadi konsep penyadapan. Ini kalau yang kemarin presentasi kelompok waktu itu, ya, yang saya bagi itu ada 6. Ada namanya sniffing toolsnya itu ada Wireshark, ya, salah satunya. Ada juga denial of service. Denial of service itu adalah konsep dari, kalau denial itu penolakan, nolak gitu, ya. Service itu layanan. Jadi denial of service itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh sistem komputer. Konsepnya adalah dia akan membanjiri dengan cara mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi. Ya, jadi ibaratnya kalau saya bahasa denial of service paling gampang ini. Ya kali gitu, ya. Nah, ternyata di sini jaring di sini ada jembatan atau kali. Nah, ternyata di sini yang lewat tuh banyak, ya. Dan sifatnya ada pada saat waktu-waktu tertentu dia akan membuka ini. Nah, sampai kebuka nanti bisa ngetahui. Oke. Berikutnya DOS, ya. DOS tadi yang membanjiri komunikasi, tapi ditolak, ya. Denial, ditolak. Ada juga SYN flood attack, ya, di mana sistem host yang dibanjiri tadi konsepnya SYN flood attack, ya, teknik serangan dengan cara membanjiri hingga target yang diserang itu juga akan menjadi sibuk, ya. Ini oke, yang pertama ini adalah keamanan bersifat fisik, yang kedua itu adalah keamanan yang berhubungan dengan orang. Jadi kalau kita bicara lubang keamanan atau celahnya sendiri, selain dari area yang sifatnya fisik, juga bisa dari orang, ya. Makanya itu yang kemarin saya sharing tuh, berperilaku aman di bidang keamanan informasi itu penting. Caranya gimana? Minimal satu, kalian sudah aware, peduli, ya. Aware itu peduli bagaimana membuat password yang baik. Terus bagaimana menggunakan perangkat kalian dengan baik. Contoh yang minggu lalu atau sebelumnya saya tanya, bagaimana perilaku kalian terhadap perangkat kalian pada saat komputer atau notebook kalian nggak dipakai. Masih ingat, ya? Ada yang ditinggalin, ada yang di shutdown, ada yang di sleep.
ada juga yang ditutup doang dan seterusnya. Nah, itu bicara perilaku. Nah, kita lihat dengan kemarin saya coba sharing kemarin, waktu itu bahwa resikonya banyak, betul ya, dampaknya itu sendiri gitu, impact-nya kalau bahasa security-nya, bahasa bahasa risk-nya itu impact, impact ya, impact ya, dampak ya, dampaknya banyak. Nah, kalau bicara dampak ya berarti orang yang kemarin saya istilahkan, orang mau berangkat naik motor, resikonya apa aja, ada yang ketabrak, nabrak, jatuh dan seterusnya. Dampaknya tadi ada jatuh, kalau di sini dampaknya ada dicuri datanya, di tank serangan tadi. Ya, berikutnya adalah keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Nah, selain dari user, keamanan dari datanya juga harus aman, datanya. Termasuk juga medianya juga harus aman. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menjaga datanya itu adalah salah satunya dengan menggunakan pendekatan apa? Kriptografi, ya. Kriptografi itu adalah seperti ini, dia encrypt, saya pernah demo juga ya. Nah, itu ada juga dari medianya, selain dari datanya, dari medianya. Nah, berikutnya adalah dalam operasi, ya. Nah, di sini adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur ulang dan mengolah sistem keamanan, terutama pada saat terjadinya setelah terjadi serangan. Ya, ini banyak nih, ya, saya sering melihat situs-situs kalau yang sudah dihack kayak gitu ya, seperti di Face, ganti alamat seperti ini, adminnya nggak tahu, ya. Kadang sampai berhari-hari dan bisa berbulan-bulan gitu ya. Nah, harusnya pada saat terjadi serangan model tadi, si adminnya harus melakukan yang namanya seperti kayak gini gitu, under construction. Ini pada dengar ya, ada website kayak gini, under construction, I'm sorry, our system still under construction gitu ya. Nah, ini kayak gini ya, pernah lihat ya. Nah, ini harus dibuat post, itu yang dimaksud dengan post attack recovery. Jadi pemulihan setelah terjadi serangan, pasca serangan tadi, kita harus lakukan apa dulu? Pertama, kita bikin misalkan seperti ini. Tapi sambil di jalan, berjalannya waktu, setelah kita under web construction, jangan munculin kayak gini ya. Ini lebih bahaya lagi. Kalau kalian situsnya dihack, dimunculin kayak begini gitu, didimin aja lah, nggak apa-apa, biar pada lihat bahwa kita diserang gitu. Jangan. Itu sama juga menunjukkan apa? Skill, kemampuan dari si tim IT-nya di perusahaan tersebut itu dianggap lemah. Kenapa? Karena nggak bisa mengidentifikasi gitu sampai ke serangan. Pada saat sudah teridentifikasi misalnya, wah, situs kita dihack nih, di device nih, terus ngapain? Udah dibikin under construction seperti ini. Sambil step berikutnya adalah si technical-nya, ya, technical-nya itu segera memperbaiki sistemnya. Artinya kalau dia orang yang nggak ada penggantinya, ya cari orang lain gitu ya, untuk menggantikan supaya bisa berjalan sustainable. Oke. Nah, berikutnya mengenai menurut isi konsil keamanan informasi ini di beberapa bagian. Yang pertama itu adalah karena informasi mengacu pada perlindungan atau pengamanan dan informasi, ya. Nah, ini menurut isi konsil ya. Jadi keamanan informasi adalah yang mengacu kepada perlindungan dan pengamanan informasi, termasuk apa aja di sini? Termasuk pada saat kita menggunakan, jadi informasi kita pakai, contoh informasi apa? Ibnu mau ambil daftar nilai gitu ya, informasi daftar nilai, ya itu harus dilindungi tuh, KHS-nya tuh, kartu hasil studi yang mungkin di sistemnya. Pada saat menyimpan, saya mau simpen lah ke flash disk atau ke storage, itu juga harus
diperhatikan, jangan sampai nanti yang disimpan adalah misalkan virus dan mengirimkannya gitu ya. Jadi pada saat dia pakai, dia simpan, termasuk dia kirim informasinya, itu harus diamanin. Jangan sampai nanti pada saat misalkan Ibnu ngirim ke Adri, pada saat di tengah jalan di tapping, disadap. Ya, ada nggak Pak? Ada tuh. Itu yang kemarin saya minggu lalu di kelas ini sebenarnya kalau keamanan informasi kemarin banyak yang nggak ikut ya, sayang ya, karena ilmunya tuh ilmu bagus banget gitu ya. Terus kedua, dari akses ya, ini dari akses, dari artinya menggunakan menyimpan dari ada orang yang akses. Terus itu bicara mengenai misalkan Adri punya notebook diakses oleh Ibnu, Adri berhak tuh melakukan apa, memperkarakan masalahnya ke jalur hukum. Kenapa? Karena kalau di dalam undang-undang itu ada namanya pasal yang menyebutkan barang siapa yang menggunakan tanpa seizin pemiliknya. Saya lupa pasal berapa, tapi itu udah kata kalimat itu gitu. Maka itu bisa diperkarakan akses ya. Termasuk juga pengungkapan ya, kalau ada fakta-fakta lain, pengubahan diupdate, dan penghancuran yang tidak sah. Ya. Oke, itu kurang lebih kita bicara mengenai keamanan informasi. Nah, elemen dari keamanan informasi itu sendiri ada yang dimulai dari ada aspek confidentiality, rahasiaan, ada integrity. Confidentiality itu aspek kerahasiaan, integrity keutuhan, availability, aspek ketersediaan, authenticity, aspek yang menyatakan bahwa orang yang berhak menerima itu adalah orang yang benar. Ya, non-repudiation itu orang yang tidak bisa mengelak terhadap apa yang sudah disangkakan. Nah, ini penjelasannya seperti ini ya, kurang lebih. Nah, ini ya, saya nggak perlu jelasin lagi ya, tadi saya udah baca. Confidence berhubungan dengan aspek kerahasiaan, integrity, aspek yang berhubungan dengan keutuhan data, artinya data nggak boleh diubah-ubah. Contoh Ibnu nulis ada ABC, tapi pada saat didapetin oleh temannya, itu langsung dikatakan bisa dirubah gitu ya. Oke, ini udah banyak yang datang ya. Oke. Nah, ini aspek integrity ya, keutuhan. Berikutnya juga ada aspek, nah ini integrity ya. Ini salah satu contoh bentuk serangan dengan menggunakan Wireshark ya. Saya nggak tahu minggu waktu itu semester keamanan itu mata kuliah itu, kalau kata tadi Ibnu saya udah lupa kalau saya jujur pribadi karena banyak yang saya ajar ya. Ada Fadila aja katanya waktu itu yang praktek ya, yang demo. Padahal kalau di kelas lain itu saya berharap rata-rata mata kuliah saya itu presentasinya ada 6 kelompok. Kenapa? Karena saling banyak yang di-share, semakin banyak informasi yang kalian dapetin. Ya. Tapi kalau hanya satu, nggak kebayang. Ya. Makanya saya bilang tadi, mungkin yang baru pada datang nih. Ya. Saya sekalian mau lihat. Ya ini monitoring. Ya Ya, ini. Pak. Oke. Ya. Oke, Ahmad Miftahudin monitoring. Hadir, Pak. Oke. Nah, pertanyaan saya, kalian ini nggak pada, tadi saya mau ngomong apa ya? Waktu itu presentasi kelompok kelas malam ada nggak sama siapa tuh? Waktu itu yang ngajar siapa? Lupa ya? Lupa, Pak. Ya, Pak Ibu, Bapak siapa ya? ya karena saya nggak ngajar. Saya nggak tahu waktu itu keamanan komputer itu waktu itu ada demonya nggak? Demo apa? Softwarenya gitu, tools. Waktu itu yang di presentasi kelas pagi, kalau kata Ibnu saya udah lupa jujur, ada si Fadila ya, karena waktu itu setahu saya lupa ada apa enggak ya, bahkan setahu saya sih kayaknya kalau nggak ada cuma satu orang, setahu saya sih nggak banyak juga ya. Nah ini nih sekedar sharing aja, ini kelihatan nggak blog saya?
Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini saya sharing aja nih ya. Ini hasil karya dari kakak kelas, ya bahkan bukan kakak kelas kalian, bisa teman kalian yang jurusan-jurusan dari apa namanya SI ya, ini SI. Jadi oke, ini yang saya coba dokumentasi di blog saya ya. Ini tugas-tugas yang dipaparin oleh kakak-kakak teman-teman kalian ya, bukan kakak, karena saya lupa kayaknya semester ini juga ada. Dan ini mau nggak mau kembali lagi bahwa materi ini bukan hanya materi konsep ya, konseptual, cukup tahu, enggak, materi ini yang memang yang harus dipraktekin gitu ya. Ya ini saya nggak tahu ya, waktu itu kalian ada presentasi kelompok nggak ya, gini, suruh bikin videonya yang bukan sama saya ngajar ya, nggak ya? Pernah, Pak. Nggak ada ya? Oke, ini teman-teman kalian ya, dari SI. Jadi saya minta mereka presentasi dan demokan tools-nya. Jadi ada video pembuka. Gitu. Nanti kalian juga sama ya, yang tugas minggu lalu saya cerita, ada tugas pribadi, tugas kelompok mengenai keamanan web dan aplikasi. Jadi lebih ke demo bagaimana hacking web dan seterusnya. Ini modelnya kayak gini, tadi ada video pembuka, terus demo-demo cara pakainya seperti apa. Ini konsepnya pakai ini, pakai text base ya. Kan ada juga kalau kalian nonton di YouTube yang pakai suara ya. Oke, ini ada juga yang ini. Nih, contoh ini GP Langgar nih. Kalian angkatan NPM-nya 2000 berapa? 2020, Pak. Oh, 20 ya? Oh, ini 2015, berarti 5 tahun di atas kalian ya, senior kalian ya. Oke, ini saya puterin nanti konsepnya nih, cara pakainya ya. Jadi demo penggunaannya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi nanti itu tugas kelompok yang nanti kalian akan kerjakan nanti. Ya. Oke. Nah, ini salah satu teknik sniffing nih, kalian perhatikan nih. Username, passwordnya kelihatan ya. Ini pakai Wireshark ya, tools Wireshark. Jadi dia mengakses apa situsnya, username, loginnya seperti apa itu bisa kelihatan. Ini salah satu teknik sniffing. Ada juga teknik spoofing ya, teknik spoofing ini adalah salah satu teknik serangan yang dimana pelakunya itu memperoleh dengan cara berpura-pura menjadi seorang atau sesuatu yang memiliki akses ya. Konsep simpelnya seperti ini ya, konsep simpelnya ada klien ya, dia coba login, dipikir dia login tuh ke servernya gitu ya. Ternyata pada saat dia login masuk langsung error ya. Nah, tapi informasi invalid login kepada klien secara nggak langsung si penyerang udah dapat apa? Ada yang tahu? Yang didapetin apa? Ayo. Yang sudah didapatkan adalah apa? Username dan password. Baru nanti penyerang itu melakukan akses ke server yang benar.
Ya, kalau sudah berhasil ya tinggal apapun yang bisa dilakukan oleh hak aksesnya si klien yang sebenarnya klien itu bisa dilakukan oleh si penyerang. Ya, oke. Nah, ada juga teknik lainnya yang berhubungan dengan integrity. Integrity itu adalah salah satu teknik di mana integrity itu informasi tidak boleh diubah tanpa si izin pemiliknya. Ya, maksudnya gimana Pak? Ya, jadi contoh kalau kalau oke, di sini ada perempuan ya. Di sini perempuan yang ini doang ya. Oke. Ya ini misalkan punya informasi nih ya, ini misalkan ini Irwan ya. Di tengah-tengah ada Reza ya. Nah, pada saat misalkan Yeni mau ngirim pesan, ini Irwan, ini Reza ya. Misalkan pesannya itu adalah saya mau pergi ke kampus. Nah, informasi ini yang dimaksud integrity itu informasi itu tidak boleh diubah gitu. Ini nggak boleh diubah nih oleh siapapun. Kenapa? Karena mengacu ke konsep integrity, informasi ini harus utuh sampai ke sini. Tapi siapa sangka di tengah jalan tuh ada namanya sini nih intercept. Ya, intercept tadi siapa di sini Reja nih. Bisa ngerubah, bukan lagi ke kampus. Jadi apa Pak? Bisa dirubah sama si Reja. Bisa dirubah jadi nanti saya mau pergi ke pasar gitu. Pergi ke pasar. Yang ngerubah siapa? Si Reja. Tapi taunya Irwan ini taunya dari Sieni. Tapi Yeni nggak merasa ngerubah itu pasar. Dimungkinkan nggak bisa jadi terjadi gitu. Integrity. Ya. Nah, ada juga berikutnya yang berhubungan dengan konsep MITM. MITM atau singkatan dari Man in the Middle Attack. Ya. Man in the Middle Attack sesuai dengan namanya, di sini adalah serangan yang terjadi apa? Di tengah-tengah. Ya. Jadi konsepnya adalah si klien, ya, klien dia coba akses yang mengira bahwa dia server, diterusin lagi informasinya, ya, lanjutin ke server. Server dia akan respon balik ya informasi yang tadi diminta oleh klien tadi. Di tengah-tengah si intercept ini atau pelaku ini dia juga tahu oh dijawab sama si server adalah ini, dicatat sama dia. Terus diterusin lagi, dia nggak ngerubah gitu. Ya. Nah, baru pada saat dia ingin melakukan perubahan karena dia sudah tahu terjadi lalu lintas data atau informasi yang lewat melalui dia, konsep dari pengubahan itu bisa dilakukan. Ya, pengubahan itu bisa dilakukan. Ya, itu konsep dari man in the middle attack. Ada namanya authentication. Authentication itu adalah konsep di mana metode menyatakan bahwa informasi atau orang yang melakukan itu adalah benar atau bukan orangnya. Benar nggak orang itu dimaksud? Ya. Nah, itu adalah salah satu konsep authentication. Oke. Dukungannya adalah tools yang membuktikan keaslian dapat dilakukan dengan teknologi watermarking. Kalau yang sekarang namanya apa nih? Ada yang tahu? Saya belum update ini, saya masih. Ada yang tahu salah satu bentuk autentikasi? Ada namanya OTP. Ada yang tahu? Ada yang tahu apa? OTP itu apa? One time Password. Ada yang tahu nggak konsep ini apa? Oke, mungkin kalian nggak tahu, tapi pernah ngerasain. Kayak apa sih, Pak? Pernah nggak kalian tuh ngerasa sama satu akun lupa? Ya, contoh kalian mau akses ini, ya, mau akses ke satu situs, lupa. Waduh, lupa ya. Biasanya kalian pilih apa? Pilih forget gitu ya, betul nggak? Forgot, forget gitu ya.
Betul nggak? Halo? Ya, Pak. Betul, Pak. Setelah forget, dia akan kirim kemana? Kalau zaman dulu, kirimnya kemana? Ke Email. dulu sebelum ada teknologi OTP. Kenapa sekarang udah nggak seru lagi para pembuat sistem atau penyedia layanan tuh main kelempar ke email. Ya kalau ada dia bukan orangnya, lempar aja ke email. Kalau dia pasti emailnya dia pasti dia mau validasi gitu. Kenapa? Karena sekarang banyak pelaku di ini juga dijebol juga nih emailnya gitu. Nah, akhirnya sekarang ada teknologi yang namanya menggunakan handphone. Handphone itu nomor handphone itu sifatnya adalah identik ke user dan itu sifatnya dibawa kemana-mana gitu. Ya. Beda sama email. Pertanyaan saya, Andri mana Andri? Andri, kamu setiap hari buka email nggak, Andri? Nggak, Andri. Adinda mana Adinda? Hadir Pak. Kenapa Pak? Hadir Pak, hadir. Ada Pak. Oh, ini kamu cowok ya? Saya pikir cewek. Adinda. Iya Pak. Parah. Pikirnya cowok Pak. Bener ya? Banyak yang kejebak kayak saya. Banyak. Bahkan Batman kayaknya nih. Iya, Pak. Dinda, Saya Iya, manggil, kenapa? saya manggil kamu, Pak. Pikir aja Pak, pikir Pak. Kalau Dinda tuh cewek banget gitu. Cewek banget gitu. Rick, Iya. kamu pernah nggak lupa password atau apa, akses, atau terima email sering kamu buka nggak setiap hari? Saya pernah lupa buka password itu pernah, tapi kalau email jarang Pak, jarang buka. Hampir semuanya lah, juga termasuk saya. Saya juga terus terang walaupun handphone email saya pasang email, Gmail ya, email kantor itu saya pasang kan sekarang Android kan enak ya konsep pushmail ya. Jadi kita nggak harus ke laptop gitu ya, cukup taruh di handphone bisa dimasukin ke email ke handphone kita. Tapi jujur saya jarang buka juga gitu ya, bisa 2 hari sekali gitu ya. Nah sekarang banyak orang pasti yang namanya handphone setiap saat buka, jangankan setiap saat, jangan setiap hari deh. Sejam sekali bahkan 5 menit sekali juga sering dicek tuh handphone. Betul ya, terutama biasanya dia lempar ke SMS. Ya, tapi sekarang ada teknologi beberapa provider tuh ngirimnya ke WA, keren tuh sekarang udah ke WA. Kalau SMS kan masih kena pulsa kita ya, dipotong pulsanya. Jadi dilempar tuh ke sini tuh, ya, dilempar ke kita tuh. Nah, dilempar ke kita. Oke, saya kasih lihat OTP ada nggak? Ada image, saya pilih image. Nah, sekarang teknologi yang diterapkan oleh beberapa provider penyedia layanan tadi, dia ngelihat bahwa email tuh sekarang udah nggak begitu secure gitu. Kenapa nggak begitu secure? Karena beresiko emailnya dibajak juga. Terus gimana? Salah satu bentuk implementasi dari autentikasi yang tadi ya, definisi autentikasi apa menyatakan bahwa orang itu adalah benar-benar yang punya nggak gitu ya. Nah, dia lempar tuh menggunakan konsep OTP, one time password. Nah, konsepnya gimana? Ada nggak ya konsep OTP? Cara kerja OTP di sini ada nggak gambarnya? Oh gini nih, nah itu tuh. Pada saat nih contoh ya, dia lupa dilempar ke sini nih. Ya SMS ya, ini contohnya SMS. Sorry, browser saya kelihatan nggak gambar image browser saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, jadi dia Kelihatan Pak. lempar ke SMS. Nah, di SMS itu nanti dicek, biasanya dia ngirim 6 sampai 8 digit. Nah, ini sebagai bentuk konfirmasi. Bentuk konfirmasi dia. Misalkan gini, Fikri, ente mau buka email nih, tapi ada orang yang masuk tapi nggak bisa nih atau lupa nih, dilempar ke email nomor yang didaftarkan oleh Fikri ke sini nih. Kalau bener ente gitu ya, balikin deh ke sini nih. Nah, jadi nanti 6 atau 8 digit ini yang nanti dimasukin ke sini nih. Masukin lagi untuk membukanya gitu ya. Nah, kebanyakan ini saat ini sudah cukup secure. Kalau saya bilang ya, kita nggak tahu kembali lagi, Pak, kenapa Bapak katakan cukup secure? Kembali lagi bahwa aspek keamanan itu belum tentu sekarang teknologi sekarang aman, ke depan juga belum tentu. Ya, saat ini sudah cukup secure. Kalau menurut saya udah aman lah sekarang ya. Nah, udah aman, dilempar ke sini, ya, dilempar ke sini, baru kita masukin. Nah, kalian pernah nggak
merasa nerima sering model-model gini, atau yang ada yang pernah pakai kayak gini ya, nerapin gini udah pernah ada yang nerapin loh, udah ya. Kalau udah nerapin udah bagus tuh. Berarti security awareness-nya, kesadaran mengenai keamanan informasi udah bagus tuh kamu. Bagi yang belum, tolong segera daftarkan di sosial media kalian atau di email-email aktif kalian ya, itu konsep OTP, daftarin nomor telepon handphone kalian. Tapi satu catatan saya, apa? Satu, jangan pernah daftarkan nomor yang suka ganti-ganti. Ah, ini nih. Ada nggak sini ada yang suka hobi ganti-ganti handphone nggak? Nomor ya terutama ya. Kenapa? Ini sama juga nyari penyakit. Kenapa Pak penyakitnya? Nah, itu kemarin. Karena pada saat dia ngelempar yang daftarkan, kalian kan dulu zaman dulu ya, berapa tahun lalu kan suka ada paket murah pulsa. Paket dari ada Indosat, ada XL, ada ini korban iklan semua nih, ada Tri. Ada yang suka ini di antara kalian ada yang salah satu termasuk nggak suka ganti-ganti nomor. Wih, sekarang ada promo Indosat ganti ah M2, M3. Sekarang XL nih paling murah, pindah yuk ke sini. Ini matiin. Dulu ya, berapa tahun 3-4 tahun lalu. XL. XL mahal nih, udah ini ada yang murah lagi. Tri, udah pindah ke sini udah. Nah, yang begini ini juga nyari penyakit nih. Kenapa? Karena pada saat kalian dilemparin ke nomor yang nggak tahu, pada saat udah nggak aktif, wassalam. Maksudnya wassalam ya udah nggak bisa dibuka. Kenapa? Karena prinsip OTP itu prinsipnya adalah nomor itu sudah melekat ke identitas kita. Identitas maksudnya yang namanya Bambang itu 081311389438 gitu misalnya. Terus Adri atau Vicky nomornya 0813777777 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya kenapa para provider penyedia layanan tadi udah memikirkan lempar ke sini gitu. Karena kembali tadi orang nggak lepas dari handphone, orang pasti ngecek seperti itu gitu ya. Bahkan teknologi sekarang bukan lagi ke SMS. Sekarang sudah ke WA tuh. Saya kemarin terima beberapa OTP tuh udah pakai WA ya. Kalau SMS kan masih dibayar ya, kalian dipotong. Setahu saya kena potongan pulsa SMS. Tapi kalau WA enggak. Ya, sekarang sudah ada beberapa provider. Nah, itu semua berhubungan dengan aspek yang namanya authentication. Metode yang menyatakan bahwa informasi betul-betul asli nggak, orangnya bener nggak nih, Bambang nggak nih, Vicky nggak nih, gitu. Kalau Vicky ya balikin tuh kode autentifikasi yang dikirim oleh saya, gitu. Maksudnya mesin bicara begitu, gitu. Nah, oke. Ada juga yang menggunakan konsep biometrik ya, yang pakai akses control ya. Ini. Berikutnya ada juga aspek availability. Aspek availability ini adalah aspek yang berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Ya. Contohnya adalah serangan-serangan model ini, aspeknya contoh serangan DOS, ya. Denial of service, ya. Denial itu penolakan, service itu layanan, attack serangan. Jadi konsep layanan yang sebenarnya ditolak tapi dilayani gitu. Ya. Contoh DOS kayaknya saya pernah gambarin. Contoh DOS, ada nggak DOS? Nah, ini sekarang kembali lagi ya, materi saya ini materi yang sebenarnya lanjutan dari materi sebelumnya ya, di keamanan informasi. Setahu saya anak SI nggak dapat nih, hanya anak TI nih yang ada keamanan informasi, ada lanjutannya di keamanan web dan aplikasi. Ya. Oke, kalau enggak kayak gini saya cek deh, kita googling aja deh karena saya DOS. Nah, ini konsepnya kayak gini nih, di DOS attack. Nanti saya akan demo ya. Oke. Nah, ini kayak gini. Nah, ini konsepnya kayak gini. Ini attacker, sebenarnya pelaku utamanya cuma satu. Ini attacker gitu. Cuman di sini banyak botnet nih, mesin-mesin yang secara tidak langsung dikendalikan oleh si server attacker. Biasanya siapa, Pak? Biasanya adalah yang terkena botnet ini memang ada penyerang sendiri, tapi ada juga yang bisa jadi korbannya adalah dia nggak ngerti gitu. Tapi dia dianggap sebagai mesin botnet penyerang.
Nah, biasanya ini siapa, Pak? Nah, biasanya ini semua yang ya sering melakukan akses ke situs-situs yang biasanya nggak jelas gitu ya. Kalian sering download, cari krek-krekan gitu ya, tanpa disadari akhirnya kalian ngebuka celah keamanan ya. Terindikasi terkena virus masuk dan dikendalikan oleh ini ya. Nah, pada saat dikendalikan akhirnya semuanya akan nyerang satu gateway, satu pintu nih yang diserang. Dia akan masuk ke server utama yang sebagai target serangannya. Nah, ini sama tuh kalau konsepnya kan. Dia mengirim ke semua mesin yang terafiliasi, terkonek ke server ini, dia akan nembak ke satu titik. Ya. Oke, simulasinya kayak apa, Pak? Oke. Saya pakai konsep yang apa namanya simple aja ya. Oke, saya pakai konsep DOS saja nih. Oke, misalkan saya mau nge-ping, saya simulasi, coba apa ya? Atau gini deh, ini saya pakai punya situs saya aja deh. Situs saya ini, mediaukm.com. Nge-reply nggak pertanyaannya? Ya, coba saya reset dulu. www.mediaukm.com. Reset ada yang tahu nggak perintah reset? Halo? Halo? Loha? Halo Bandung. Halo. Apa? Ini Tahu Pak. Kurang tahu, Pak. Oke. Jarkom udah dapat belum materi Jarkom? Udah Pak. Udah. Waktu itu ada prakteknya nggak kalian? Ada semacam demo atau praktek deh minimal. Kalau nggak praktek demo deh. Demo cara bikin jaringan gitu, connect. Jadi jangan sampai kalian nggak paham-paham banget gitu. Anak komputer bikin jaringan nggak bisa gitu. Halo? Jadi gini, oke. Traceroute itu adalah singkatan dari traceroute. Itu adalah fasilitas di jaringan digunakan untuk mengetahui berapa hop, ya, berapa hop loncatan. Hop itu loncatan, ya. Jadi contoh saya mau ke apa namanya ke website ini, ya, ke media UKM dari komputer saya. Ternyata ada berapa loncatan? Ada 15 lontong sayur, Pak. Ya lontong sayur ya gitu. Lontong sayur. Ya, loncatan. Ini pada dimbai sih, jadi saya apa namanya guyon dikit lah biar jangan stres-stres amat gitu ya. Jadi ada 15 loncatan nih, loncatan 1, loncatan 2. Loncatan 1 dari komputer saya, notebook saya itu loncat ke IP ini. Ini IP ini saya connect ke perangkat switch saya nih, ini switch access point. Ini connect-nya ke modem router saya. Ya, router saya nih, router IndiHome ya. Nah, baru saya tuh di level sini nih, 2 loncatan. Di 3 sampai 15 itu loncatannya keluar. Jadi setelah ini loncat ke sini, IP ini loncat ke sini, loncat ke sini, loncat ke sini, loncat ke sini dan seterusnya. Jadi kalau digambarkan, kalau kalian mau lihat konsep 3D-nya ya, nah ini enak nih kalau kalian mau belajar pakai 3D nih. Daripada ketik-ketik gitu ya, ada 3D traceroute. Kalian bisa googling kok. Jadi nanti contoh dari perangkat kalian itu berapa hop sih, misalkan ya, ada berapa hop sih loncatan dari komputer kalian connect ke situs misalkan detik.com misalkan. Nah, itu nanti bisa kelihatan tuh. Kalau
lebih mudah memahaminya pakai konsep ini memang kalau visual ya. Tapi kalau ya saya kan orang jadul ya, maksudnya orang jadul dulu nggak ada kayak gini-ginian gitu. Eh, jadi teknologinya masih ketikan lah by CLI, Command Line Interface. Tapi kalau sekarang kalian bisa nih pakai apa namanya? Coba ada nggak ya? Oh, ini harus download. Saya nggak mau download, yang pakai aja. Um, Live aja lah, real time. Jadi kalau download repot, saya nggak mau download, nggak bisa. Nah ini nih ya, contohnya www.mediaukm.com. Coba kita lihat, nanti kelihatan nih. Nah, connecting to host, nah, dia kelihatan tuh. Di sini ada gambarnya nggak? Biasanya nanti ada visualnya. Dia sampai berapa hop nih? Oh, 15 hop ya. Ada nggak visualnya? Use control zoom, use Chatara plus. Oh, ini kebetulan dia nggak kelihatan nih. Tapi intinya coba cari deh ya. Ada kok aplikasi yang dia bisa langsung divisualisasikan gitu. Jadi kita bisa kelihatan nih, saya dari negara mana, Indonesia dari mana. Indonesia ada di misal mana ya, Indonesia. Anggaplah dari sini nanti bisa kelihatan seret sampai ke mana? Sampai 12 Oktober dari mana? Oh, ternyata kita lewat beberapa negara itu bisa kelihatan. Ya. Oke ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, pertanyaan tadi berarti kan untuk sampai ke sini saya ada 15 hop. Nah, misalkan IP-nya targetnya kan adalah ini 152. Nah, saya mau pakai DOS. Saya langsung konsepnya ping. Saya masukin targetnya adalah misalkan 83.136.216.152. Oke, perintah ping buat apa? Saya mau tanya dulu. Jangan sampai nanti saya lebih lanjut, perintah ping aja nanti kalian belum paham. Kalau belum paham saya jelasin. Ping. Ayo, Pak. Oke. Pak, saya nggak hafal, Pak. Yaudah kita googling aja dah. Gitu. Kenapa googling? Biar datanya valid, ya bukan hanya dari saya. Oke. What is ping? Ping is computer network adalah software usually used to test. Jadi untuk mengetes ya jangkauan dari host di internet dengan menggunakan protokol internet ya. Jadi dia untuk menjangkau, untuk berkomunikasi, untuk connect. Nah, itu perintahnya namanya ping ya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau saya ping 152 dan suruh saya, dia akan nge-reply nggak? Nge-reply. Oke, dia akan nge-reply sebanyak berapa kali? Ayo, berapa kali? Sebanyak berapa kali? 4. 4 kali. Pak. Ya, jadi kalau bahasa orang tuh begini, saya bahasa orang ya. Oke, saya panggil Irwan. Halo Irwan. Pak. Kalau saya Iya, bilang, Pak. kalau saya bilang halo Irwan bilang apa? Irwan doang, Pak. Bukan, saya bilang halo Irwan atau pagi Irwan. Irwan jawab saya apa? Jawab, Pak. Dia jawabnya apa gitu? Halo, Pagi juga. pagi juga, gitu ya. Ya. Nah, respon Irwan ke saya itu namanya reply. Reply. Ya, jadi saya say hello nih. Kalau bahasa mesin, halo Irwan, bahasa mesin ya. Irwan pasti balik, halo Pak. Nah, jadi saya bilang, halo IP ini, si IP ini akan nge-reply. Nah, itu reply from, ngebales dari sekian, tapi yang dibalesnya dalam hal ini kan kalau Irwan kan say hello doang, tapi kalau di dalam mesin dia ngebales tapi dia kasih apa? Paket data sebesar berapa?
sebesar berapa? 32 bit. byte. Bukan bit, byte. Beda Oh loh. ya, baik Pak. Byte ya, bacanya kan byte. 32 byte. Jadi mesin itu masuk ke sini nggak tangan kosong, ada oleh-olehnya gitu. Seberapa? 32 byte. Nah, ada time. Time itu apa? Jarak tempuh yang dilakukan pada saat pengiriman 32 byte yang pertama itu sebesar 190 milisecond. 190 milisecond kalau saya ketik dalam detik berapa? 190 milisecond itu 1 milisecond berapa second? Ayo, ini kita matematik dulu nih. Halo. 0,1 Pak. 0,1. Benar. Bis. Ini kalian belajar anak SD lagi nih. Oke, yang pertama kilometer. Habis kilometer apa? Ini SD kelas 3. Hektometer, betul nggak? Betul Pak. Habis hekto apa? Dektometer. Nah, habis meter, dekameter. Meter. Nah, habis meter, Senti. sentimeter. Habis senti, Mili. Ini Pak. Mili Pak. sebelum Ada DM Pak. Ada yang apa DM? desimeter. Iya. Desimeter habis dm, Senti. sentimeter. Habis sentimeter, Mili. mili. Ini. Nah, kalau zaman saya dulu nih, saya nggak tahu zaman kalian. Saya belajar kan dulu ya, tahun SD tahun berapa ya? Saya lewat 74, SD berarti 80-an lah gitu ya. Saya dulu cara ngitung mundur, hitung loncat. Kalau ke sini berarti dia positif, gitu ya. Ini positif, ini negatif. Batasnya di sini nih. Jadi kilometer 1, 2, 3. Jadi kalau 1 kilometer berapa meter? 1 kilometer titik-titik meter berapa meter? Lihat aja loncatannya ada berapa? 3. Pak. 1000 Pak. 1000. Boleh nggak saya tulis sama dengan 10 pangkat 3? Boleh nggak? Pangkat Boleh mana? Pak. Sebentar, saya nyari pangkat mana nih ya? Nggak ada lambang ya pangkat ya. Karet gitu, karet. Oh ini nih, ini pangkat 3. Boleh kan? Saya tulis gini kan? Boleh. Boleh Pak. Ya. Nah, balik saya mundur. Kalau mili ke meter, tadi apa? Dibagi. Ini kan tadi pertanyaannya. 1 milimeter sama dengan berapa meter, gitu kan? 0,1. Berapa? Loncat aja lagi. Ini jadi saya ngajarin SD. 1, 2, 3. Betul nggak? Betul. Betul. Tapi ini minus. Kalau minus berarti sama dengan berapa? 0,01 0,01. atau sama dengan 10 pangkat berapa? -3 Pak. 3 gitu ya. Nah, artinya kalau kalian lihat 190 milisecond berapa second tadi pertanyakan? Saya begitu. 190 milisecond sama dengan berapa second? Berapa second? Ayo, tadi 0,0019 Pak. Bukan. anggap ini 0 udah nggak hitung ya, betul ya? Iya. 0,009 19. atau kalau digenepin 2 aja gitu ya, 0,002 gitu ya. Iya. Nah, artinya cepet banget nggak tuh? Cuman 2/1000-nya gitu. Kalau kita ngomong 1, 2, 3 detik aja kan 1, 2, 3, 4 ini 1/1000-nya, 2/1000. Artinya tuh untuk nyampe ke 32 byte dari komputer saya yang ini ya. Ya. Dari yang ini. Nih ya, saya naikin dikit ya. Kursornya nih biar ini pemahaman nih, basic banget nih. Ya, jadi dari 15 titik ini yang 15 ini nih sampai ke komputer saya di sini. Nih berarti di 0 ya di sini atau mendekat ini. Itu kurang lebih 2/1000. Ya. 2/1000. Saking cepatnya tuh. Nah, terus kedua ada namanya TTL. TTL apa, Pak? Oke. TTL itu singkatan dari time to live. Apa sih, Pak? Time to live. Kita ketik what is TTL. Ya, TTL. Ya. Oke. Jadi kita belajar langsung dari sumbernya aja. TTL itu singkatan time to live. Time to live adalah time to live or hop limit. Jadi batasan apa? Hop itu loncatan ya. Batasan loncatan
adalah sebuah mekanisme di mana batasan itu lifespan or lifetime. Jadi ada namanya data itu bisa hidup. Jadi sepanjang perjalanan, kalau bicara bahasa komunikasi data ya, ini sebenarnya di Komdat. Bahasa komunikasi data, pada saat data ditransfer dari satu titik ke titik yang lain, itu ada waktunya. Ada waktu usianya tuh, namanya TTL ini gitu. Ya, TTL itu tadi. Ya. Jadi mekanisme di mana batasan waktu hidup lifetime, ya, waktu hidup dari data pada sebuah komputer, pada sebuah jaringan komputer. Jadi untuk data sampai tadi berapa? Sebesar berapa tadi? 32 byte. 32 byte ya dengan waktu 190, dia punya ketentuan waktu hidupnya adalah sekitar 50. Nah, 50 satuannya apa sih? Satuannya apa nih? Saya lupa. Ya lupa nih saya. 50 ini satuannya apa ya? Bukan second ya, pasti bukan second. Second, Pak. Hah? Bukan second, Pak, kan kalau SI-nya second kan. Bukan, ini nih, TTL nih, 50 ini. Saya lupa, satuannya itu kalau ini kan ini second ya, waktunya. Tapi TTL itu adalah waktu hidupnya. Jadi waktu hidup itu artinya dari sini sampai ke sini, dia dibatasin tuh. Hanya sampai 50. Kalian pernah nggak dengar namanya request timeout? Pernah dengar itu nggak? RTO. Pernah dengar nggak? Nah, request timeout itu adalah sent by a server. Jadi dikirimkan oleh si server yang menerima kita tadi, mengindikasikan bahwa server want to close. Jadi nggak nyampe tuh. Jadi pada saat dia dibatasi sampai 50, tapi kesininya nggak nyampe. Akhirnya dibilang keluar tulisan RTO, yang tulisannya kayak gini. Pernah lihat nggak? Warnanya hitam tuh. Nah, ini kayak gini. Jadi nggak nge-reply, tapi dia langsung keluar gini. Nah, itu. Pernah nggak? Lihat ini nggak? Nah, kayak gini deh yang paling banyak. Dia nge-reply, tak, 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 putus. Tak, tak, tak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, kenapa? Karena dia sudah dibatasi batas waktu 48, tapi 48 itu pada saat mau di-reply ke sini nggak nyampe. Di tengah jalan putus. Karena apa? Bisa karena noise, gangguan karena sinyal, karena apa cuaca, karena misalkan kalau kalian pakai radio putus atau kabelnya putus dan seterusnya itu putus. Nah pada saat dia putus, si server ini ngasih message pesan RTO, ya dia kirim terus, tak 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 reply lagi. Pada saat ketiga tak 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 putus lagi, RTO lagi, dan seterusnya. Nah, itu yang tadi bahasanya saya 50 itu bukan bahasa detik ya. Jadi 50 itu waktu untuk hidupnya dia dibatasi gitu, ada usianya gitu. Saya lupa satuannya apa. Nah, pada saat dia nggak nyampe, dia akan keluar namanya RTO. Ya. Nah, kembali ke topiknya, kembali ke laptop. Nah, DOS ini konsepnya tadi DOS ya. Nah, kembali ke fungsi DOS tadi. Dia nge-reply nih. Ya, karena saya jelasin ini karena dasarnya dari DOS ya, denial of service ya. Nah, dia nge-reply. Nah, kebayang nggak yang saya mau targetin, mau saya serang ini. Pertanyaan saya, kalian sering nggak nge-crack? Hampir ya semua ya. Pernah, Pak. Pernah. Nah, Cara nge-crack kalian biasanya kalau apa namanya setelah download crackan pasti kalian disuruh ngapain? Matiin siapa? Atau di antivirus, Pak. Antivirus biasanya, Pak. antivirus. Ya, ya baru virus. Matiin baru jalanin gitu ya, jalanin crackan gitu ya. Betul nggak? Betul. Kalian akan seperti ini gitu. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Iya. Betul. Habis nge-crack asik, harusnya kalian berbayar jadi free. Tapi bagi kalian yang model kena ini, saya udah pernah jelasin ini di pertemuan dulu nih. Tapi mungkin saya nggak tahu, ada beberapa mungkin kan nggak ikut kelas saya. Jadi bagi orang yang merasa model melakukan ini, yang namanya tugas antivirus kan tugasnya otomatis apa? Ngejagain komputer kalian. Tapi lucunya orang-orang yang cari kerekan adalah dimatiin itu. Ya, lucunya tuh. Jadi sama juga kayak gini, udah tahu ada satpam ngejagain, satpam. Ya, satpam nih kalian. Satpam tuh antivirus. Pada saat kalian mau masukin, disuruh matiin sama bilangin nih satpamnya, ente satpam, tidur dulu ya, tidur dulu nih, nggak sampai lama lah. 2 menit dah, tidur aja dulu, tidur ya, tidur, ada yang mau masuk. Nah, ya udah tidur nih, tidur, masuk. Pada saat terinstall, software kalian jalan, dihidupin lagi. Tapi secara nggak langsung, kalian sudah memasukkan yang namanya apa? Ayo, namanya apa? Backdoor.
Backdoor tuh pintu belakang. Artinya apa? Ya udah dijagain di depan, ternyata dimasukin di dalam. Akibatnya apa? Security ini ngejagain yang di depan aja salah satunya, antivirus. Kita nggak tahu backdoor itu dia ngapain aktivitasnya. Hanya scanning doang, ya, scanning gitu. Makanya nggak heran, pernah nggak kalian ngerasa baru buka satu komputer tuh lemotnya seperti ngebuka sejuta window aplikasi. Baru satu buka program komputer gitu, misalkan Word, kok lemot banget. Task manajernya tuh sampai apa namanya, sampai grafiknya tuh sampai full, ya, task manager ya. Ini dulu kalau kalian ikut materi saya ajarin tuh analisa malware ya, salah satunya dari apa namanya, dari task manager ya. Dan saya nggak terangin lagi di materi ini karena materinya kita bicara keamanan web dan aplikasi. Jadi fokusnya kita keamanan web. Jadi kalau keamanan informasi yang dulu saya ajarin tuh lebih sifatnya general. General itu artinya umum. Nah, ini kalau dilihat seperti ini kelihatan nggak gambar ya? Kelihatan ya? Nah, performanya tuh dilihat nih, memorinya ini kan kalau di saya CPU-nya 42% dari 35% masih kecil lah memori ya. CPU-nya, grafiknya. Memorinya dari 16 GB, memori saya pakai 61%. Oke lah, masih wajar. Yang repot adalah baru buka satu, tapi CPU usage-nya sudah hampir full. Sudah hampir optimize. Udah full di sini nih grafiknya. Nah, itu ciri-ciri terindikasi kalian terkena itu ya, malware atau backdoor. Nah, seperti contoh gini, backdoor-nya itu konsepnya contoh seperti ini. Saya kan coba menyerang, itu namanya tekniknya DOS nih ya. Oke, saya pakai modeli lagi, tapi saya pakai perintah. Di sini ada namanya, kalau perintah ping ya, ping underscore, saya sama tanya itu. Nanti saya mau pakai penggunaan adalah slash min n itu number of echo, send buffer size ya, send buffer size saya pakai L, sama T itu, nah ini T ini adalah ping the specific host until stop it. Jadi dia akan ngeping sampai diberhentiin ya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti ini ya, saya pakai ini, saya pakai min L-nya saya kasih 1000 sama min T. L itu berarti size-nya 1000, min T berarti unlimited sampai dia berhentiin. Saya akan enter. Pertanyaan saya, server media UKM sibuk nggak? Jadi ibaratnya sibuk nggak pertanyaan saya? Server media UKM, dia akan ngerespon ke komputer saya, ngirimin data sebanyak apa? Sebanyak berapa? 1000 byte. 1000 byte tanpa berhenti. Ini salah satu teknik DOS. Ya, seharusnya saya nggak perlu nih. Nah tadi denial tuh penolakan. Sebenarnya paket saya ini ngeping ini nggak perlu dibalas sama si siapa? Sama si server nih, target nih. Ya, di target nih. Dia ngerespon mulu. Nah, terjadi yang namanya, Pak, sekarang ada namanya DDoS. DDoS apa, Pak? Distribution, tadi konsepnya ya. Distribution denial of apa? Share-sharean, Pak. Oh, share-sharean. Share Server Pak. share apa? Share disk. Apa yo? DDoS. Tadi apa? DDoS. Jadi dia akan diserang. Kalau tadi kan saya satu, tapi ternyata yang nyerang itu siapa? Nih, victim ya. Attacker dia ngirim satu. Nah, ini bagi kalian yang tadi suka nyari crack-crackan. Ada yang nyari crack-crackan, ada yang bot tadi istilahnya ya. Nah, saya lemparin ke kalian. Yang tadi ya, saya bilang kan kalian nggak tahu kalau sudah terindikasi terkena backdoor, aktivitas apa nggak ketahuan. Kalau secara bawaannya Windows ya, task manager gitu ya, harus ada tools lagi. Nah, saya bilang ke kalian, misalkan di sini ada siapa aja? Adri, Ahmad, Alphonse, Andri, Irwan, semuanya misalkan kena backdoor semua ya. Reja, Ibnu, Yeni, ayo kita sama-sama semuanya masuk, serang ke siapa nih? Ke sini, ya saya bilang gitu. Ke sini nih.
korban ini. Ayo semuanya ya. Saya di sini, kalian di sini. Secara nggak langsung kalian akan mengikuti perintah apa yang saya diperintahkan oleh si attacker. Masuk ke sini semua gitu. Ya, semuanya nyerang ke sini. Semuanya akan masuk. Ya, di reply lagi. Oh ini kontrol server ya. Ini kontrolnya di sini nih, kendalikan di sini. Yang kendalikan. Semuanya di sana. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya adalah kalau server yang terkena indikasi DOS, akibatnya adalah servernya tidak bisa melayani atau dia sibuk. Sibuk kenapa? Karena sibuk ngebales yang nggak perlu, betul nggak? Sebenarnya reply itu nggak perlu, tapi karena diminta oleh oleh penyerang untuk dibalikin sama dia. Akibatnya apa? Ya akibatnya servernya jadi sibuk, akibatnya tidak bisa melayani, dan akhirnya apa? Aspeknya adalah down. Down itu aspek availability-nya nggak terlayani gitu. Aspeknya nggak terlayani gitu. Ya, jadi nggak bisa dilayanin tuh. Nah, yang diserang tuh aspek apa? Yang diserang tuh adalah aspek availability, ketersediaan. Harusnya informasi itu tersedia, jadi tidak tersedia. Ya, Pak, Bapak kan tadi jelasin pakai tools itu Pak ya, teknik dasar pakai DOS ya, betul. Ada aplikasi itunya nggak Pak ya? Aplikasi DOS Pak. Oke, kita cek tools di DOS. Oke. Oke, kalian bisa cari, silakan. Ini banyak kok referensinya. Ya, ada ya, ini ada ini SolarWind, cari aja yang ada ulek, ada Torus Hammer, ya, ada juga nah, ini banyak ya, sudah Tech Online Tools juga banyak. Silakan kalian coba, yang mau coba-coba, ya ini pakai online ya, ada di Dosotek, ada. Tapi konsepnya seperti itu. Dia aspek yang diserang itu adalah aspek apa namanya availability, ketersediaan. Oke, di sini ajan dulu sebentar ya. Kita juga mau selesai sebentar, ajan dulu.
Oke, kita slide-nya udah mau habis kok ini. Jadi, nah ini contoh dari bom email ya, teknik DOS juga. Jadi kita dibanjiri paket email yang banyak ya. Ini untungnya size-nya juga nggak besar nih. Ya. Saya juga kalau kena DOS juga masih bersyukur juga gitu. Kenapa? Karena size-nya tuh nggak gede gitu. Kebayang kalau size-nya itu yang dikirim 100 kilobyte atau bahkan 1 mega dari pengirim yang sama dengan ukuran size yang besar, lumayan tuh. Terutama efeknya apa? Kalau kalian pakai kuota, paket datanya pakai kuota, misalkan 1 giga itu bisa habis cuma buat kayak gini aja loh, karena kena DOS-DOSan gitu ya. Makanya, tapi kalau unlimited sih nggak berasa, cuman ya efeknya ya tadi aja, jadi storage-nya bisa penuh gitu, memorinya. Oke, ini akses kontrol, ini definisi terkait dengan pengaturan akses kepada informasi berhubungan dengan problem. Ya. Metodenya itu menggunakan kombinasi user ID. Ya. Nah, yang terakhir adalah aspek yang namanya non-repudiation. Non-repudiation itu adalah aspek di mana menjaga agar seseorang nggak bisa menyangkal telah melakukan sebuah transaksi dukungan bagi sebuah perangkat elektronik e-commerce. Nah, jadi ini penting ya. Jadi kalau saya nih biasanya kalau aspek non-repudiation nih, kalau ibarat perjanjian hitam di atas putih nih pakai handphone juga udah cukup. Jadi saya bilang gini ke misalkan ke Ibnu, misalkan transaksi jual beli barang gitu ya handphone. Oke, ya, handphonenya 1,5 ya, deal ya. Ibnu balas lagi deal pakai web. Udah cukup sebagai barang bukti. Ntar pada saat ketemu sama saya, Pak, saya nggak jadi nggak deal sama Bapak. Udah saya jual orang lain berapa? 1,6. Loh, kan udah deal, no. Apa buktinya? Ini handphonenya, ya ada buktinya, no. Nah, itu nggak bisa disangkal tuh sama itu, no. Kalau itu bisa dijadiin barang bukti, no. Ya, buat semuanya nih. Barang bukti bahwa kalian nggak bisa nyangkal. Undang-undangnya apa nanti? Kena undang-undang ITE, gitu. Informasi Transaksi Elektronik. Makanya kalau model sekarang tuh udah digital udah cukup. Teman akan lebih bagus lagi kalau ada hitam di atas putih ya. Tapi kalau ditanya cukup nggak Pak buat sebagai barang bukti bahwa ini terjadi menyalahi aspek non repudiation, bisa ya. Karena ya tadi kita nggak bisa nyangkal mengenai banyak kasus ada akun-akun dibajak oleh orang lain terus keluar hate speak gitu ya, perkataan ujaran kebencian ya dan seterusnya. Itu nomor sekian dulu, yang penting proses dulu gitu. Nah itu kan nggak lucu ya kita berurusan yang masalah-masalah yang tadi. Oke, mungkin itu aja dari saya materi kita kali ini. Minggu depan kita masuk materi pembahasan apa namanya mengenai elemen keamanan informasi, termasuk kita udah mengarah ke ISO 27001. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Absen sudah semuanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dulu, cukup kita sekian kali ini. Kita ketemu minggu depan dan jangan lupa tetap selalu berdoa semoga pandemi COVID-19 ini bisa berlalu sehingga semua aspek kehidupan bisa kita lewati. Selamat siang semuanya, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, izin live ya.